Oke. Halaman 117 ya di buku coding kalian. Materinya adalah gaya gesek. Tunggu, aku screenshot dulu. Nah, gaya gesek ini pengertiannya adalah gaya penghambat. Jadi gaya geseknya adalah gaya penghambat. Penghambat. Jadi kalau dia misalnya gini, namanya gaya penghambat itu pasti menghalang jalan, menghalang pergerakan atau menghalang jalan. Jadi kalau namanya gaya penghambat berarti arahnya berlawanan. Berarti arahnya melawan gerak benda. Misalnya benda bergeraknya ke kanan, maka gaya gesek bergeraknya arahnya ke kiri. Nah, itu namanya gaya penghambat atau melawan benda. Nah, gaya gesek ini dibagi dua macam. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Yang kedua adalah kinetik. Nah, jadi ada dua macam gaya gesek. Jadi pengertian gaya gesek itu adalah gaya menghambat gerak benda. Yang arahnya selalu melawan gerak benda. Bilanya bendanya ke atas, dia geraknya bilanya gerak benda ke atas, maka arahnya ke bawah, selalu melawan arah gerak benda. Kalau rumusnya gaya gesek itu F-nya F kecil ya. Kalau F besar tuh gaya luar. Kalau gaya gesek itu F-nya F kecil. Rumusnya adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, jadi rumus gaya gesek ini adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, yang mu ini adalah koefisien gesek. Ini koefisien gesek. Koefisien gesek. Gesekan. Nah, gaya normal ini tidak ada rumusnya ya. Tapi kan kemarin sudah Bapak jelaskan tentang gaya normal. Nah, jadi kalau koefisien gesek itu adalah tingkat tingkat kekasaran lantai atau tingkat kekasaran permukaan yang digesek. Nah, gaya gesek dua macam, ada statis, ada kinetik. Statis itu dia kalau yang pertama dulu statis. Statis ini adalah gaya gesek yang bekerja, dia akan bekerja pada kasus benda diam. Nah, jadi gaya gesek statis ini bekerja pada saat bendanya diam. Kasusnya benda diam. Jadi pengertian gaya gesek statis ini boleh kamu sebut adalah gaya penahan. Penahan benda supaya apa? Supaya tidak bergerak. Nah, supaya tidak bergerak. Jadi ketika benda itu diam, lantainya kasar, berarti kan bergesekan kan, setiap lantai kasar itu berarti bergesekan. Tapi benda itu diam, berarti gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Tapi ketika bendanya sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah, jadi dilihat dari kasusnya ya. Gaya gesek dua macam, statis dan kinetik. Nah, yang pertama tadi kan gaya gesek kinetis, dia bekerja pada saat benda diam atau namanya gaya penghambat. Contohnya seperti ini ya. Contoh seperti ini. Gaya gesek itu untuk kinetis, untuk statis ini, contohnya seperti ini. Contoh, misalnya ada benda balok misalnya. Nah, di atas lantai yang kasar. Nah, balok ini ditarik oleh gaya luar, F, gaya luar namanya. Nah, gaya gesek di mana letaknya? Di sepanjang ini. Nah, di sepanjang ini. Di sepanjang permukaan ini. Nah, di sepanjang permukaan inilah gaya gesek bekerja. Karena memang gesekan itu antara permukaan balok dengan permukaan lantai. Nah, arahnya gimana? Karena tarikannya ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke sini, ke kiri. Dia selalu melawan arah gerak benda. Kan benda seakan-akan bergerak ke kanan. Nah, misalnya, seandainya, atau misalkan. Nah, yang pertama, gaya luarnya ada nilainya ya. Misalnya gaya gesek statis misalnya. Ini kan kita yang pertama gaya gesek statis. Ternyata misalnya nilai gaya gesek statisnya adalah 10 Newton. Nah, 10 Newton. Misalkan. Nah,
Misalkan yang pertama, ketika gaya luarnya misalnya adalah 7 Newton. Nah, ketika gaya luarnya adalah 7 Newton. Misalnya di soal ini sudah dikasih tahu gaya gesek statisnya atau gaya penahan benda supaya tidak bergerak nilainya 10 Newton. Nah, setelah itu benda itu ditarik dengan gaya luar dengan gayanya sebesar 7 Newton. Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari sini, dari permisalan yang pertama, berarti kan gaya luar ini lebih kecil dibanding gaya gesek statis. Ya kan? Dari apa namanya? Dari soal yang ini, dari permisalan yang pertama ini. Gaya luar, ya kan? Lebih kecil daripada gaya gesek statis. Nah, ketika gaya luar ini lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka benda akan diam. Nah, benda akan diam. Kenapa? Yang menarik 7 Newton, yang menahan 10 Newton. Nah, benda akan diam. Maka benda akan diam. Tetapi ketika orang tanya, berapa gaya gesek yang bekerja? Maka sehingga nilai gaya gesek yang bekerja adalah 7 Newton. Kok seperti itu? Nah, jadi gini. Misalnya gaya gesek statis 10 Newton, itu adalah gaya penahan, supaya benda tetap diam. Datang gaya luar 7 Newton, berarti kan yang datang untuk menariknya lebih kecil kan, otomatis kan syarat yang ini terpenuhi, benda akan diam. Nah, tapi ketika gaya luarnya cuma 7 Newton, sedangkan dia memiliki kemampuan statisnya 10 Newton, maka dia akan membalas dengan gaya sebesar 7 Newton juga. Tidak perlu dia mengeluarkan semuanya. Nah, karena yang datang cuma 7 Newton, kemampuan maksimumnya 10 Newton untuk menahan benda. Tidak perlu dia mengeluarkan semuanya. Nah, jadi gaya gesek yang bekerja 7 Newton. Statis tetap ya, bukan kinetik. Nah, misalkan yang kedua. Misalkan lagi. Misalkan. Nah, gaya luarnya kita ganti. Tadi kan gaya luar pertama adalah 7 Newton. Gaya luarnya kita ganti menjadi 10 Newton juga, sama dengan gaya gesek statis. Karena di soal ini kan gaya gesek statis tadi kan 10 Newton. Nah, apa yang akan terjadi ketika gaya luar nilainya sama dengan gaya gesek statis? Nah, benda kata-katanya seperti ini. Benda tepat akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak ini bukan berarti bergerak. Itu masih diam bendanya. Nah, tapi kata-katanya bukan diam, tapi tepat akan bergerak. Kenapa? Karena nilainya sama persis. Nah, nilainya antara gaya luar dengan gaya gesek statis nilainya sama besar. Benda tetap diam, cuma kata-katanya tepat akan bergerak, hendak bergerak. Nah, karena nilai gaya luar dan gaya penahannya sama. Tapi ketika orang tanya, berapa sih nilai gaya gesek yang bekerja? Nilai gaya gesek yang bekerja adalah 10 Newton. Nah, kenapa? Karena yang datang 10 Newton, jadi dia membalas sebesar 10 Newton juga, cuman ini adalah nilai maksimumnya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Karena tadi kan kita misalkan nilai gaya gesek statisnya adalah 10 Newton. Nah, tapi misalkan yang ketiga, apabila gaya luarnya sudah melebihi gaya gesek statik, misalnya gaya luarnya adalah 12 Newton. Nah, ini kan sudah melebihi gaya gesek statis. Gaya luar sudah melebihi gaya gesek statis. Maka benda akan bergerak. Nah, kalau benda bergerak, gaya gesek statis tidak berlaku. Statis tidak bekerja lagi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena bendanya sudah bergerak. Kenapa bisa bergerak bendanya? Karena gaya tarikan atau gaya dorongan atau gaya luar sudah melebihi gaya penahan. Yang menahan cuma 10 Newton maksimumnya. Datang pertama 7 Newton, masih bisa dia tahan. Tapi dia mengeluarkan atau membalas cuma 7 Newton saja. Tapi maksimumnya 10 Newton. Benda tetap diam. Tapi ketika datang gaya yang sama besar dengan gaya statik, nah dia tetap diam. Cuma kata-katanya tetap akan bergerak. Tapi gaya gesek yang bekerja menjadi maksimum 10 Newton. Nah, tapi ketika sudah melebihi gaya gesek statis, benda
tidak lagi diam, maka benda bergerak. Ketika benda bergerak, gaya gesek statik tidak bekerja. Nah, itulah gaya gesek statik. Nah, jadi ketika benda bergerak, gaya gesek statik tidak bekerja lagi, maka akan digantikan oleh gaya gesek kinetik. Nah, sekarang bagaimana kalau tentang gaya gesek kinetik? Oke, sekarang kita perbesar dulu kanvasnya. Nah, tadi yang pertama adalah gaya gesek statis. Yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Oke, yang kedua gaya gesek kinetik. Nah, berarti ini kebalikannya dari statik ya. Gaya gesek statik tadi kan bekerja pada saat bendanya diam, tidak bergerak. Nah, ketika gaya luar sudah melebihi gaya gesek statik, maka benda akan bergerak. Maka tidak lagi berlaku atau tidak lagi bekerja gaya gesek statik. Yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Oke, FK ya. Oke. Nah, FK. Nah, jadi di sini berlaku atau bekerja pada kasus benda bergerak. Nah, gitu. Nah, sama arahnya juga begitu. Misalnya ada benda, ya kan? Nah, ternyata benda ini ditarik oleh gaya luar sebesar F misalnya, dan benda ini melintasi permukaan yang kasar. Nah, jadi sepanjang inilah gaya gesek bekerja. Tapi karena bendanya sudah bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Arahnya sama, dia melawan gerak benda. Tapi bedanya kalau gaya gesek statik, benda itu tetap diam, masih diam. Nah, tidak bergerak atau diam ya kan? Tidak bergerak atau diam. Tapi kalau gaya gesek kinetik, bendanya sudah bergerak. Nah, jadi begitu. Jadi ada dua buah gaya gesek, yaitu gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik. Rumusnya koefisien gesek dikali N. Jadi kalau kita rumus gaya gesek statik, berarti kan koefisien gesek statik dikali dengan N. Tapi kalau kita rumus gaya gesek kinetik, berarti kan koefisien gesek kinetik dikali N. Koefisien gesek ini adalah tingkat kekasaran permukaan yang dilewati benda. Nah, jadi koefisien gesek itu tidak punya satuan. Nah, jadi ketika orang tanya kapan sih gaya gesek bekerja, lihat kan gaya luarnya, bandingkan dulu gaya luar dengan gaya geseknya. Apakah menyebabkan benda itu diam atau benda itu bergerak. Nah, atau misalnya Bapak ulang lagi, Bapak tekankan lagi tentang dua buah gaya gesek ini. Yang pertama gaya gesek statik, yang kedua gaya gesek kinetik. Perbedaannya adalah statik itu bekerja pada sistem yang masih diam, kalau gaya gesek kinetik bekerja pada sistem yang sudah bergerak. Nah, tapi sama-sama gaya gesek, melawan arah gerak benda. Nah, ya kan, nih, permisalan seperti ini tadi. Jadi kita contoh ya, contoh. Rumusnya memang simple, rumus gaya gesek ini memang simple, cuma koefisien gesek dikali dengan N. Nah, cuman yang bermasalah di sini nanti adalah N-nya. Karena N ini tidak ada rumusnya. Ya kan, N ini adalah kita mencari gaya-gaya yang sejalur atau segaris dengan dia. Nah, itu nanti menentukan nilai N. Nah, contoh ya. Kalian bisa lihat contoh soal misalnya halaman 117. Contoh soal 5 misalnya. Kalian bisa lihat halaman 117 contoh soal 5. Aku gambarkan ya. Yang ku perkecil dulu kan pas, ku perbesar dulu kanvasnya. Nanti ku share ya ke grup ini apa namanya bahasannya. Oke. Kumpul dulu ya semuanya ya. Oke. Nah, kita ambil contoh soal halaman 117. Contoh soal halaman 117. Contoh soal halaman 117. Nah, ini ku ambil contoh soal 5. Nah,
Kenapa ini timbul? Ada yang share kah? Share screen kah? Nih ada timbul. Nah, kok nggak bisa dihilangkan? Ada yang share screen kah? Jangan di share screen-nya karena menimbulkan apa namanya? Di layar sini ada timbul. Nah, kalian bisa lihat halaman 117 nomor 5. Nah, nomor 5. Oke, nomor 5 bentuknya adalah miring. Nah, jadi ketika kita membahas tentang gaya-gaya seperti ini, kita harus tahu arah-arah gayanya. Kita harus tahu gaya apa saja yang bekerja pada sistem itu. Sudutnya adalah 37 derajat. Nah, baloknya di sini. Oke. Ada balok di sini. Nah, yang pertama, balok ini memiliki massa katanya. Ketika balok memiliki massa baloknya adalah 10 kilo. Ingat ya, setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki berat. Massanya kan 10 kilo, berarti dia memiliki berat atau W. W itu rumusnya M dikali dengan G, ya kan? Berarti ketika balok memiliki massa 10 kilo, berarti beratnya adalah 100 Newton, ya kan? Nah, karena kan M dikali G, G itu kan gravitasi. Nah, gimana arah G berat? Arah G berat itu gambarnya dari pusat benda, arahnya ke bawah. Kenapa harus ke bawah? Karena diasumsikan pusat bumi arahnya di bawah. Nah, inilah W. Nah, cuman kalau kita lihat kasus seperti ini, W di sini tidak bisa kita pakai. Why? Karena arah tarikan W dengan arah pergeseran benda itu tidak sejalur. Bapak ulang. Arah tarikan W ke bawah, tapi arah gerak benda ini tidak sejalur. Benda ini kan bergerak mengikuti bidang miring. Sedangkan W arahnya ke bawah, tidak sejalur. Sehingga W di sini tidak bisa kita pakai, maka solusinya adalah kita dimensikan dengan arah ke sini sebuting dan arah ke sini sebuting. Ini adalah dimensi dari W. Nah, selama sudutnya masih di sini, maka arah yang ke sini nilainya adalah W dikali sin. Nah, ini kan sudutnya 37. Nah, sehingga yang di sini nilainya adalah W dikali cos. Nah, ini 37 ya sudutnya. Nah, tapi ketika sudutnya nanti di sini, berarti yang ini sin, ya ini cos. Kalau sudutnya di situ, cuma kan bidang miring pasti sudutnya itu di sini. Nah, jadi arah ke sini adalah sin, arah ke sini adalah cos. Selalu. Yang kedua, ada gaya kontak di sini atau gaya normal. Nah, N. Ini adalah N. Nah, ini adalah N. Gaya normal atau gaya kontak. Nah, ini adalah gaya-gaya yang di soal itu tidak digambarkan, tidak disebutkan, tapi selalu ada selama seperti ini, selama benda itu memiliki massa, selama benda itu berkontakan. Tapi di soal kadang tidak dikasih taunya. Nah, kita harus menggambar. Nah, habis itu ternyata ada tambahan gaya dari soal. Keulang ya, tambahan gaya dari soal. Tambahan gaya dari soal itu boleh ada, boleh tidak. Namanya gaya luar. Yang arahnya ke sini, menekan balok. F. Nah, ini tambahan gaya dari soal atau gaya luar. Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau yang W dan N, selama benda itu memiliki massa, selalu ada W. Selama benda itu berkontakan antara permukaan benda dan lantai, pasti ada N. Yang arahnya tegak lurus bidang kontak. Ini kan tegak lurus. Nah, setelah itu, diketahui pula koefisien gesek statis. Di sini dia statis ya geseknya. Nah, berarti bendanya diam. Kenapa? Karena di sini dibahasnya cuma gaya gesek statis. Gaya gesek statis kan berlaku untuk benda yang diam. Nah, coba kalau kita bayangkan ya, kemana sih arah gaya gesek statis? Nah, yang jelas gaya gesek statis itu bekerjanya di sini. Bekerjanya sepanjang ini, sama kayak gaya normal, bekerjanya di sepanjang ini. Nah, cuman gaya gesek statis ini arahnya gimana? Nah, coba kalau kita bayangkan, benda ini kalau kita lepas, dia akan turun. Benda kotak nih, kalau kita lepas dia akan turun. Otomatis gaya gesek statis arahnya adalah ke sini. Nah, karena melawan arah gerak benda. Ya kan, benda ini kan cenderung turun. Benda ini cenderung turun.
Nah, berarti gaya geseknya melawan. Nah, kalau benda cenderung turun, maka gaya gesek statis arahnya melawan. Nah, selesai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaya. Satu gaya adalah gaya tambahan, sisanya adalah gaya yang sesuai kasus. Pasti ada sesuai kasus. Kalau F ini gaya tambahan, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah, maka besarnya gaya F minimum, nah F luar ini, supaya balok tetap diam. Pasti diam ini. Kenapa? Karena gaya gesek statis. Nah, coba kita lihat. Gaya gesek statis apa sih rumusnya? Gaya gesek statis rumusnya adalah koefisien gesek statis dikali N. Ya kan? Di sini koefisien gesek statisnya adalah 0,6. Nah, diketahui koefisien gesek statisnya adalah 0,6. Cuman N-nya belum tahu. Ya kan? Kita tidak bisa menghitung gaya gesek statis selama N-nya belum tahu. Nah, N-nya kan belum tahu kita. Nah, jadi step pertama, kita mencari N dulu, gaya normal. Jadi kita cari adalah gaya normal. W kan sudah ada. Nah, yang kita cari adalah gaya normal. Jadi yang pertama, step pertama kita cari gaya normal atau N untuk mencari gaya gesek statis. Nah, ingat ya, gaya normal ini tidak ada rumusnya. Cara mencarinya adalah cari gaya-gaya yang segaris. Segaris ya, boleh searah, boleh beda arah. Yang penting segaris dengan N. Nah, terserah. Mau searah, mau beda arah, terserah. Ternyata ada 3. Ada 3 buah, ada 2 yang segaris dengan N. Ada W, cos theta, dan F. Keulang. Gaya normal rumusnya tidak ada. Cara mencarinya adalah cari gaya-gaya yang segaris. Gaya normal kan arahnya gini. Yang segaris dan gaya normal kan ada W, cos, dan F. Nah, sehingga ada 2 buah gaya yang mempengaruhi gaya normal. Cara mudahnya arah misalnya gini ya. Yang searah gaya normal kan cuma N aja, nggak ada gaya lain kan yang searah gaya normal, ya kan? Kalau ada kan nanti plus di sini. Tapi kan memang nggak ada nih. Kalau kita lihat yang searah gaya normal tidak ada. Yang ada beda arah. Yang beda arah dan gaya normal kan ada F dan W cos. Seandainya F itu arahnya ke atas, berarti kan N ditambah F. Tapi kan F itu arahnya melawan gaya normal. Jadi N sama dengan F ditambah W cos 37. Nah, paham ya? Nah, seandainya F-nya ini arahnya ke atas sini, maka N ditambah F. Nah, tapi kan F itu tidak searah dan gaya normal melawan. Sehingga yang berlawan arah ditambahkan. Berarti kan F ditambah W cos 37. Nah, dapat sudah gaya normalnya. Nah, jadi gaya normalnya adalah F ditambah W cos 37. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Sehingga gaya geseknya adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, jadi gaya normal itu tidak mesti rumusnya M kali G atau W. Tergantung kasus. Intinya gaya normal itulah kita cari gaya-gaya segaris dan ini. Dengan N-nya. Nah, ini kan yang segaris dengan N ada 2. Ada F dan W cos 37. Seandainya F-nya tidak ada, maka nilai gaya normal cuma W cos 37. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan ke rumus gaya gesek. Nah, sehingga gaya geseknya, gaya gesek statis, ya kan? Nilainya adalah koefisien gesek dikali N-nya adalah F ditambah W cos 37. Kalau kita masukkan nilainya, koefisien geseknya adalah 0,6, ya kan? F-nya dicari. Nah, W-nya adalah tadi berapa? 100. Cos 37 adalah 0,8. Kalau kita teruskan lagi, 0,6 F ditambah dengan, berdua aja dikalinya. F ditambah dengan 80, ya kan? Nah, kalau kita teruskan boleh, ya kan? 0,6 F ditambah 48. Nah, inilah gaya gesek statisnya. Sampai sini saja, karena F-nya dicari nanti. Nah, ini adalah gaya gesek statisnya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk mencari F-nya? Ini kita baru mencari gaya gesek statis ya. Belum mencari hukum Newtonnya. Nah, jadi sampai sini adalah gaya geseknya. Jadi untuk mencari gaya gesek, kita harus tahu nilai gaya normal, ya kan? Nah, karena kan rumus gaya gesek, koefisien gesek dikali gaya normal. Sedangkan gaya normalnya harus kita cari dulu. Ternyata nilai gaya normalnya adalah F plus W cos 37. Sesuai gaya-gaya yang segaris dengan dia. Nah, coba kalau misalkan lah benda itu seperti ini saja. Seandainya benda itu seperti ini saja, arah ke sini adalah W.
Nah, arah ke sini kan N. Nah, maka di sini nilai N-nya cuma W. Nah, nggak ada rumusnya N itu. Kita cari yang segaris dia. Misalnya ada lagi di sini F arahnya seperti ini, maka di sini kan W min F. Tapi kalau F-nya arahnya seperti ini, maka W plus F. Gitu. Itulah gaya normal. Tidak ada rumus, kita mencoba mencari gaya-gaya yang segaris dengan dia. Segaris boleh searah, boleh beda arah, terserah. Oke, kita lanjut ke soal kita tadi. Nah, sekarang kita ke hukum Newtonnya. Setelah kita dapat gaya gesek, kita ke hukum Newtonnya. Hukum Newton. Nah, tapi hukum Newton berapa? Karena kasus bendanya diam, benda diam. Nah, masih ingat nggak kemarin? Bila benda diam, berarti hukum 1. Nah, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton rumus siapa persamaannya adalah resultan gaya-gaya sama dengan 0. Nah, coba kita lihat gaya-gaya segaris dengan perpindahan. Jadi F, masih ingat ya kemarin sigma F itu adalah gaya-gaya yang segaris dengan siapa? Segaris dengan arah perpindahan. Perpindahan benda. Nah, yang segaris dengan arah perpindahan benda, terserah bendanya mau naik mau turun terserah. Nah, yang segaris kan cuma 2, W sin theta dan Fs. Ulang. Ketika kita sudah mengaplikasikan hukum Newton, baik hukum Newton 1 atau hukum Newton 2, sigma F-nya ini atau resultan gayanya ini, kita cari gaya-gaya yang segaris dengan arah perpindahan benda. Arah perpindahan bendanya kan bisa turun, bisa naik. Jadi yang segaris cuma W sin theta dan G gesek. Ya kan? W cos theta tidak segaris. W yang ini tidak segaris. F tidak segaris, N pun tidak segaris. Nah, beda kalau kita mencari gaya normal tadi. Kalau gaya normal kan yang segaris dan gaya normalnya. Yang segaris dan gaya normal kan cuma F dan W cos theta. Ya kan? Kalau yang kita mengaplikasikan hukum Newton, baik hukum 1 atau hukum 2, cari yang segaris dengan perpindahan benda. Beda ya, ini perpindahan benda. Nah, jadi kan artinya apa? Hukum Newton itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang mempengaruhi perpindahannya. Apa aja sih yang mempengaruhi perpindahan? Berarti yang segaris saja. Gitu. Dan ada W sin theta, ada Fs. Nah, karena mereka berbeda arah, boleh W sin theta-nya positif, Fs-nya negatif. Atau dibalik ada masalah, karena mereka berbeda arah. Cuman karena asumsi kita ingin bergerak, tapi belum bergerak ya, ingin bergerak ke bawah kan, ingin bergeraknya ini. Benda ini kan ingin bergeraknya ke bawah, jatuh. Nah, tapi masih belum bergerak ya, masih ingin bergerak, karena masih diam bendanya. Makanya gaya gesek yang bergerak adalah statik. Nah, karena dia ingin bergerak, maka yang searah-arah gerak adalah W sin theta. Yang melawan arah gerak adalah Fs. Searah itu positif dan arah gerak. Berlawan arah gerak negatif. Sehingga sigma F-nya isinya adalah W sin theta atau W sin 37 dikurang gaya gesek statik. Sesuai persamaan sama dengan 0. Paham ya? Kenapa W sin theta-nya positif? Karena W sin theta yang searah dengan keinginan bergerak benda. G gesek melawan arah gerak benda, makanya dia negatif. Nah, W cos tidak dipakai, F tidak dipakai, N pun tidak dimasukkan dalam persamaan sigma F-nya. Sehingga kita dapat W sin 37 sama dengan Fs. Tinggal kita masukkan nilainya. W tadi nilainya 100, sin 37 adalah 0,6, Fs tadi kan isinya 0,6 F plus 48. Kalau kita teruskan kan ini 60 sama dengan 0,6 F plus 48. Pindah ruas, 60 dikurang 48 sama dengan 0,6 F. Berarti 60 kurang 48 berapa ya? 12 ya? Yalah 12. Ya 12 kan? 12 sama dengan 0,6 F. Sehingga gaya minimum atau gaya luar minimum supaya benda diam 12 dibagi 0,6 adalah 20 Newton. Sesuai jawaban di soal. Oke, paham lah. Kalau ada paham tanyakan aja dulu. Kita sampai sini aja materinya. Makanya kata Bapak ketika Bapak yang ngajar fisika, Bapak tidak bisa satu paket itu satu pertemuan, harus beberapa pertemuan. Karena memang materinya banyak, tapi disingkat. Banyak yang harus Bapak jelaskan. Kalau ada paham, tanyakan aja. Ini tadi sudah Bapak jelaskan tentang gaya gesek, itu baik gaya gesek statik ataupun kinetik, kasusnya seperti apa, rumusnya seperti apa, contoh soalnya 1. Nah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kalau masih Bapak yang ngajar,
kita mungkin akan contoh soal tentang geogesek statik. Baru kita ke gerak melingkar. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Ini kayaknya miscommunication ya. Bapak sudah men-share link ketika jam 3 kurang 15. Jam 3 kurang 15 sudah Bapak share linknya itu ke grup pengajar. Ternyata mungkin ada yang adminnya kurang peka, baru men-share ke kalian jam 3 lewat. Padahal sudah Bapak share di grup GO bahwa Bapak sudah ready itu. Nah, jam 3 kurang 15 tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak akhiri, karena Bapak mau ngajar lagi di unit Panglima Batur. Cek dulu. Mau pengajar tatap muka. Kalau ada paham tanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti Bapak share apa namanya? Ini materinya ke grup WA kalian. Cek aja dulu. Ada tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Nanti bisa buka lagi nah. Nanti Bapak share nanti ininya. Penjelasannya ini dengan videonya ke grup kalian. Oke, kalau udah ada yang jawab, Bapak anggap paham ya pembelajaran kita hari ini. Nanti bisa cek lagi di video dan materinya ini yang Bapak share di grup WA kalian. Terima kasih sudah masuk di room Bapak. Semoga kalian paham. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sip. Thank you. Bye.